Yang pertama, memang yang paling kentara ini kalau kita bicara kepemimpinan sebenarnya sangat sulit ya. Jadi boleh saja kita berangan-angan melahirkan pemimpin seperti ini, sosok seperti ini, dan kita anggap itu sebagai kriteria yang ideal untuk menjadi pemimpin di Aceh misalnya. Tapi saya kira sejarah membuktikan belum ada yang terbukti, saya kira itu. Jadi apa yang misalnya kita ancang-ancang atau kita anggap sebagai kriteria yang cocok menjadi sosok pemimpin ideal di Aceh, belum ada. Bukti yang paling konkret saya kira yang disampaikan oleh Pak Adi tadi ya. Jadi ada asumsi bahwa begitu Partai Aceh menang dan mungkin Pak Zaini dan Mulaki dulu muncul sebagai pemimpin lokal yang kita anggap itu representatif dan dianggap orang itu ya pemimpin yang diimpi-impikan. Tapi ternyata kan bukan juga. Bukan. Jadi memang kepemimpinan itu lebih banyak dibicarakan di belakang. Kita menganggap sosok ini cocok memimpin pada masanya, sosok ini cocok memimpin pada masanya. Bahkan mungkin kalaupun para nabi memimpin hari ini dengan kenabian pada masa dulu belum itu juga cocok untuk hari ini. Ya, jadi memang sangat rumit. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita menghubungkan dengan kondisi kita hari ini, kita harus mengakui bahwa kita berada di dalam arena permainan. Artinya kita bukan pemain tunggal di sini dan mungkin bukan pemain besar. Kita harus akui itu. Ada banyak pemain lain, baik di tingkat lokal, nasional, regional, bahkan mungkin global. Itu tadi mungkin sudah disampaikan beberapa rekan tadi. Nah, jadi kadang-kadang kita terlalu lancang memang. Kita menginginkan pemimpin seperti ini. Kita mencoba melakukan ini, melakukan itu. Tapi apa dayanya kita harus ikhlas kalau bahasa agamanya. Apa yang kita ingin itu memang sangat-sangat sulit kalau tidak mustahil ya. Mungkin itu makanya Bang Fajaran menyarankan, walaupun mungkin kalau kita minta beliau nggak mau juga menjadi martir untuk menciptakan pemimpin yang kita inginkan itu. Nah, siapa yang mau martir? Coba. Tidak ada hari ini yang mau menjadi martir. Ya, apakah secara individu, apalagi secara organisasi. Semua orang mencari selamat sekarang. Dalam kondisi keterancaman, ya iklim ekonomi yang serba susah, tidak ada orang yang mau menjadi susah, apalagi menjadi martir. Itu yang kedua. Kemudian di tingkat lokal kita sekarang, kita juga sudah mengikuti fenomena politik, menguatnya politik kelompok yang juga menandai perpolitikan nasional sebenarnya. Ya. Saya tidak tahu apakah kita ini ikut-ikutan atau memang ini punya bibit memang dalam sejarah Aceh. Ya. Jadi kita melihat misalnya di daerah tertentu setelah jadi bupati dia mencalonkan istrinya, kemudian setelah itu mungkin anaknya atau menantunya, kemudian gubernur punya adik menjadi ketua DPR misalnya, atau bupati punya abang menjadi ketua DPRD misalnya. Ya, ini fenomena yang sebenarnya kalau dalam politik ya bisa saja. Tapi saya kira kan kalau memang kita mau memperbaiki demokrasi ataupun mencari pemimpin yang bisa memajukan Aceh, hal seperti itu saya kira memang harus kita antisipasi. Ya, caranya saya kira teman-teman di sini kan punya banyak referensi, punya perspektif yang beragam dan mungkin lebih dekat dengan lembaga-lembaga yang terkait maupun ya aktor-aktor yang kira-kira memiliki pengaruh basis massa ya. Cuma kadang-kadang yang saya sayangkan secara pribadi, kebanyakan intelektual ya, bukan kebanyakan, mungkin ada segelintir oknum atau mungkin ya, tidak begitu banyak,
justru menjadi konsultan politik atau mungkin tenaga ahli bagi orang-orang yang justru mempraktikkan hal-hal seperti itu. Nah, itu saya sangat sayangkan. Ya. Jadi pragmatisme di politik ini sebenarnya juga sudah masuk ke dunia kita, dunia intelektual. Jadi kadang-kadang kita memang berbicara tentang idealisme, ya, berbicara tentang idealisme. Ya. Misalnya saya hadir di sini, tapi di lain pihak sebenarnya saya konsultan misalnya si Anu yang notabene sebenarnya melakukan politik identitas, melakukan politik kelompok dan sebagainya. Nah, ini kan jadi ironi sebenarnya. Jadi kita mau mulai dari perubahan. Nah, dari mana kita mau mulai perubahan? Kalau misalnya kita sendiri tidak konsisten tadi yang disampaikan Pak Pacaran tadi, tidak ada disiplin sosial. Bagaimana melakukan perubahan? Ya. Kemudian yang terakhir, mungkin pesan saya adalah bahwa terkait dengan yang tadi, bahwa bagaimanapun kita membangun Aceh ini, mencari kepemimpinan atau membentuk kepemimpinan yang kuat, kita harus lebih dulu membereskan persoalan-persoalan kita di sini. Karena apapun ceritanya kita juga berhadapan dengan bahasa yang agak kasar mungkin dengan pusat, ya. Apapun ceritanya, pusat memiliki kepentingan untuk tetap memegang kontrol ataupun kendali terhadap Aceh. Itu yang pertama harus kita ingat. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya kepemimpinan di Aceh ini tidak kuat, ya, di satu sisi itu akan menguntungkan pemerintah pusat karena mereka bisa dengan mudah mengobok-obok kelemahan tadi. Jadi lama-kelamaan kita tidak punya bargaining, tidak punya daya tawar karena dengan gampang akan dipatahkan. Nah, saya kira tadi indikasi-indikasi yang disampaikan, kalau ini naik, ini akan masuk, ini naik, ini akan masuk. Itu kan sebenarnya walaupun secara ilmiah mungkin belum bisa dibuktikan, tapi kebenarannya itu sangat tinggi. Kalau kita mau mengakui, ya. Jadi saya kira ada PR sebenarnya dalam bentuk kepemimpinan yang kuat di Aceh untuk merangkul sebanyak mungkin kelompok-kelompok sosial, kelompok etnik maupun orang-orang di daerah untuk membentuk identitas Acehan ke depan itu. Terserah nanti modelnya seperti apa. Kalau saya melihat selama ini ada kecenderungan bahwa orang Aceh menganggap dirinya sebagai kelas satu di Aceh, sehingga menganggap orang lain, orang-orang yang di daerah lain, etnis lain, dan pemilik budaya lain sebagai pendatang ataupun kelompok-kelompok nomor 2. Ini sebenarnya melemahkan upaya kita untuk membangun kekuatan yang solid di Aceh. Jadi butuh sosok pemimpin yang punya kemampuan untuk merangkul semua elemen yang ada di Aceh. Apakah karena perbedaan suku, etnis, bahasa, budaya, daerah dan sebagainya, ya. Bukan hanya untuk kepentingan pragmatis misalnya untuk keterpilihan, tapi untuk kepentingan jangka pandang, bagaimana membangun identitas keacehan yang kuat gitu. Apakah basisnya agama, apakah sejarah, tapi itu perlu dipupuk. Kalau tidak ada harus dicari. Untuk apa? Tujuannya adalah agar kita punya soliditas ketika berhadapan dengan dunia luar, termasuk dengan pemerintah pusat. Saya kira demikian saja.